Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Suhardi Sumawulyono, Managing Partner dari SS Advocate Jakarta. Untuk kali ini saya akan mengutarakan pentingnya advertorial bagi seorang tersangka dalam kasus pidana korupsi. Penjelasannya seperti ini. Seseorang kalau sudah menjadi tersangka, kadang-kadang betul-betul menimbulkan kegelisahan yang luar biasa karena merasa memang terancam, terutama kapasitas, integritas mengenai kepribadian seseorang itu tentu akan merasa terancam seperti itu. Apalagi nanti merasa terancam juga nama baiknya, terancam juga di keluarga, juga terancam di masyarakat. Pokoknya kalau seseorang dinyatakan tersangka itu sudah perasaannya kira-kira seperti itu. Nah, sebenarnya ada cara-cara yang lebih tepat agar saudara yang dinyatakan sebagai tersangka itu tidak perlu panik ya. Ada cara apa yang saya sebut itu cara advertorial. Cara advertorial itu seperti ini. Jadi seorang advokat yang sudah saudara tunjuk harus mempersiapkan kajian-kajian hukum yang mendalam, betul-betul mendalam. Karena ada kemungkinan status saudara sebagai tersangka itu barangkali di situ tidak sesuai dengan peristiwa hukum. Ada kemungkinan juga tidak sesuai dengan fakta hukum. Kemungkinan juga terjadi di situ error fact ya, atau hukumnya itu error, tidak sesuai. Nah, kemudian juga kemungkinan pasal-pasal yang diterapkan oleh penyidik KPK barangkali tidak tepat. Karena memang salah baik dari sisi filosofis hukum maupun teknis hukum. Nah, untuk itu sebenarnya saudara yang dinyatakan sebagai tersangka itu masih ada kesempatan, yaitu membuat advertorial, di mana advertorial itu dipersiapkan oleh kuasa hukum. Kemudian bentuknya seperti pengumuman begitu, nanti akan dimuat di koran yang bersifat nasional tentunya. Dengan dimuatnya di dalam advertorial itu bahwa sebenarnya meskipun seseorang itu menjadi tersangka, tapi sebenarnya keliru penyidik KPK itu ya. Keliru dalam pengertian ini berdasarkan analisa hukum ya, bukan keliru berdasarkan putusan hukum. Berdasarkan analisa hukum yang dipersiapkan oleh seorang advokat, kemudian dituangkan dalam bentuk advertorial. Advertorial itu artinya suatu pemikiran analisa hukum yang komprehensif, yang sangat akurat, kemudian diumumkan di koran. Tentu intinya di situ antara lain menyatakan bahwa penyidik KPK tidak tepat menyatakan seseorang menjadi tersangka dalam bidang korupsi. Karena sebenarnya ini bukan persoalan korupsi, tapi adalah persoalan perdata. Nah, di situ lengkap analisa unsur hukumnya yang kita siapkan. Kemudian yang kedua, di dalam advertorial itu tentu antara lain akan menyatakan idealnya pasal yang dikendaki, yang dimasukkan oleh penyidik KPK itu bukan pasal itu ya, tapi tentu pasal-pasal yang terkait dengan masalah bisnis misalnya begitu. Jadi advertorial itu intinya pernyataan yang bertanggung jawab itu bukan seorang tersangka, bukan. Yang bertanggung jawab dari advertorial itu adalah seorang advokat. Dan advokat harus berani membuat itu demi kepentingan kliennya. Dengan orang atau masyarakat membaca advertorial itu secara rinci, teliti dan jeli, maka masyarakat akan memandang, oh ternyata sebenarnya dia itu bukan tersangka, tapi kemungkinan ini perdata begitu ya. Kemungkinan ini bukan perkara kejahatan corruption, white collar crime, tetapi ini sebenarnya persoalan bisnis. Nah ini, begitu kita tuangkan misalnya di dalam koran nasional, koran yang besar, kemudian untungnya satu, advertorial itu tadi akan dibaca oleh seluruh masyarakat, baik kalangan bawah maupun kalangan intelektual, kalangan kampus, siapa saja. Nah, di dalam membaca advertorial itu tentunya di situ kan banyak pendapat nanti. Nah, di situ adalah letak bagaimana kita akan membawa persoalan ini secara objektif, secara terbuka gitu ya. Hitungan nomor satu itu. Yang nomor dua, advertorial itu nanti pasti harus saudara clipping disebarkan ke keluarga, supaya kebetulan kalau tersangkanya itu punya keluarga, punya anak, punya istri, semuanya harus membaca advertorial itu.
supaya menimbulkan suatu keyakinan bahwa tersangka ini belum tentu tersangka, begitu. Itu ya, belum tentu. Kalau ini dibela dengan betul-betul secara serius dan baik, ada kemungkinan tidak sampai ke pengadilan, perkara sudah selesai. Bisa saja KPK itu kemudian membatalkan secara sepihak, secara internal, karena setelah diuji dan dikaji oleh KPK mungkin unsurnya tidak tepat dan lain sebagainya. Bisa juga melalui pra-peradilan, masih banyak cara-cara yang lain. Nah, saya kira itulah pentingnya advertorial bagi saudara sebagai tersangka dalam bidang korupsi, sehingga dengan adanya advertorial itu saudara sebagai tersangka tidak menggelisahkan keluarga ya, menenangkan anak, menenangkan istri, sehingga tidak mengganggu psikologis keluarga. Dan tentu untuk selanjutnya akan bisa mempersiapkan diri lebih baik di dalam menerima posisi sebagai tersangka untuk pembelaan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.